Nah, ini yang kan berita yang paling heboh sekarang ini kan kasus Ronald Tanur yang dimana kejaksaan, khususnya dari kejadian Jampitsus menangkap 3 hakim yang setelah itu merembet ke pengacaranya, terus ke salah satu mantan orang MA yang ternyata begitu disita uangnya hampir 1 triliun sama 51 kg emas. Ini gimana nih? Yang pertama kali harus saya sampaikan, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung yang beberapa waktu yang lalu banyak diragukan oleh praktisi, akademisi, dan banyak pihak. Justru hari ini Kejaksaan Agung memperlihatkan kinerja yang sangat luar biasa. Apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini harus didukung sepenuhnya oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tidak boleh lagi ada intervensi, tidak boleh lagi ada main mata satu dengan yang lainnya. Memulai sebuah pekerjaan besar itu harus ditumbuhkan keinginan untuk merubah yang tidak baik menjadi baik. Kan gitu, Bro Edi ya. Kasus-kasus yang barusan terjadi seperti yang dialami oleh pejabat tinggi Mahkamah Agung, ya kalau nggak salah beliau salah satu ketua diklat ya, kepala diklat ya di Mahkamah Agung. Pensiunan. Ini sebenarnya tidak terjadi baru-baru ini aja, ya toh, dengan jumlah uang yang disita begitu besar. Saya yakin pekerjaan yang dilakukan oleh tersangka ya kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, Bro Edi ya. Ini tidak mungkin dilakukan seorang diri. Dan juga pasti sudah lama ya. Dan tidak dilakukan 1-2 tahun, ya toh. Dan saya meyakini masih banyak lagi oknum-oknum seperti itu. Cuman belum ketangkap aja, belum ketahuan. Makanya itu. Oleh karena itu, kita bicara tentang kompetensi, kita bicara tentang perkembangan teknologi, kita bicara tentang perubahan iklim, kita bicara tentang geopolitik dunia. Jangan hanya bicara gitu. Kita harus mengikuti perkembangan itu dan kita mulai berbenah ke depan. Tidak boleh ada lagi hal-hal seperti itu. Makanya harus ada sistem yang baik, sistem pemerintahan yang baik. Mudah sebenarnya kalau kita mau serius. Kalau kita mau serius mudah. Sidang itu mudah. Nah, bagaimana caranya masyarakat bisa memiliki akses semua kegiatan persidangan di tanah air. Oh, jadi khususnya kasus-kasus besar. Diliput media terus ya. Nah, kan begitu. Bagaimana caranya masyarakat juga mampu atau bisa mengakses kegiatan-kegiatan persidangan kasus-kasus besar. Ini penting, sangat penting. Itu satu. Yang kedua, kita melihat beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, Bro Edi, beberapa hakim melakukan unjuk rasa dan kemudian diterima di Komisi 3, ya kan? Mereka mempersoalkan gaji yang mereka peroleh setiap bulan. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik. Bahkan saya juga membaca sangat prihatin, banyak hakim juga tidak punya rumah dinas. Saya juga sangat prihatin. Nah, concern pemerintah juga harus mulai lebih luas mendalami persoalan-persoalan para hakim. Tidak cukup tentang apa? Tidak cukup tentang gaji, tapi juga hal-hal lain seperti kesehatan ya. Harus di-cover oleh negara, kesehatan, bahkan pendidikan. Sebenarnya mudah, Bro Edi. Kalau pemerintah serius menciptakan sistem, diklat-diklat hakim yang baru lulus menjadi hakim atau panitera muda sampai panitera senior, itu kita tinggal inventarisir aja. Siapa misalnya Mahkamah Agung? Di sana ada beberapa departemen yang dibentuk baru misalnya untuk melihat sejauh mana kinerja para hakim. Sama seperti di Akpol, di Akmil, itu kan pasti ada lulusan Adi Makayasa, ranking 1 sampai 5, ranking 1 sampai 10. Kita evaluasi itu mereka. Apakah ranking 1 sampai 5 ini memang benar-benar cerdas? Cerdas, pemerintah harus
melokalisir mereka supaya mereka belajar lebih bagus lagi. Nah, kalau jabatan strategis itu dipegang oleh orang-orang yang punya kecerdasan luar biasa, setidaknya mereka pada saat menjabat itu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya. Tapi Satu harusnya selain kecerdasan tadi itu mungkin ya hati nuraninya, ya, ya kan, justru itu Bro Edi. nasionalismenya. Justru itu Bro Edi. Coba kita cek, banyak di kepolisian dan di ketentaraan yang punya adi makayasa tapi tidak pernah punya jabatan strategis, banyak. Bahkan orang-orang yang memiliki amanah, yang concern terhadap pengabdian, malah mereka tidak pernah diberi jabatan, justru disingkirkan. Karena mungkin harus faktor kedekatan dan ini bukan lobby-lobby kali. rahasia baru lagi, ini bukan rahasia umum. Semua orang tahu dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim, itu tidak pernah berubah, ya kan? Nah, kenapa Pak Prabowo menyerahkan jabatan? Mungkin agak melompat sedikit saya bicara Kementerian Luar Negeri kepada Pak Sugiono yang sangat mudah. Walaupun dalam berbagai forum Pak Prabowo seringkali memiliki keyakinan pernyataannya beliau itu direkam oleh dunia, bukan cuma oleh masyarakat Indonesia, direkam oleh dunia. Bahwa Sugiono adalah orang yang sangat cerdas, jenius, lulusan terbaik di SMA Taruna, lulusan terbaik pada saat beliau mengikuti pendidikan di Amerika dan sebagainya. Malah sempat terakhir saya melihat di televisi, Sugiono sebelum pulang ke Indonesia sempat ditawarin oleh Amerika menjadi warga negara Amerika karena prestasinya. Ya, saya meyakini ini keberanian Pak Prabowo ya, memberikan jabatan yang luar biasa kompleks, luar biasa banyak kesulitan kepada anak-anak muda. Ya, toh? Tapi ada spekulasi politik seolah-olah jabatan luar negeri saat ini Pak Prabowo belum mempercayai siapapun. Jadi dia harus memberikan jabatan itu kepada orang-orang yang punya kedekatan emosional dengan beliau agar tidak terjadi komunikasi politik di forum internasional itu yang salah gitu. Dari situ saya melihat bahwa Pak Prabowo juga cukup prudent ya, prudent dalam memilih beberapa orang, walaupun juga masih banyak orang di kabinet besarnya beliau juga menurut kacamata banyak pihak, banyak yang juga kurang kompeten gitu Bro Edi. Dan bahkan banyak yang berpendapat juga katanya nih nanti Menlu-nya itu yang berperan sebenarnya Pak Prabowo juga. Makanya tadi saya mengatakan, yang saya maksud adalah kita tidak mengingkari prestasi, kepandaian, kepiawaian, kecerdasan. Bahkan saya sebut Sugiono jenius ya. Padahal jabatan Menteri Luar Negeri banyak ini yang melirik ini, terutama mantan-mantan duta besar atau duta besar yang usianya masih relatif muda di dunia, yang ditempatkan Indonesia di beberapa negara, mereka juga berambisi kepingin jadi Menteri Luar Negeri. Nah, itu satu. Kemudian diberikan jabatan, dirubah nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM, ada Menko Hukum. Wah, ini bagus. Bagus. Pak Yusril. Ada kementerian baru imigrasi dan pemasyarakatan yang dipegang oleh Pak Agus Adrianto, mantan Wakapolri. Bapak Komjen Agus Adrianto. Ini bagus ya. Pak Agus Adrianto cukup bagus kinerjanya selama beliau di kepolisian ya. Yang kedua Menteri Hukum Pak Supratman yang dijabat oleh kader Gerindra. Yang kedua Menteri Hukum Hak Asasi Antonius Pigai. Yang sangat menarik adalah wakil dari Pak Andi, Menteri Hukum, kan kembali Profesor Edi Hurits kan wakilnya, wakilnya, ya toh. Ini luar biasa ya, kita tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Tetapi kita akui bahwa memang Profesor Edi Hurits sangat mumpuni, sangat hebat, sangat bagus dalam hal-hal hukum acara pidana. Beliau luar biasa. Mungkin saat ini pengganti Profesor Lubi Lukman, pengganti Profesor Said Tapi, beliau lah ya